Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah paket kelima ya untuk persiapan UNBK Bahasa Inggris ya. Ini paket terakhir yang saya bahas untuk persiapan tahun ini. Jadi ini nanti soalnya akan saya post ya. Pasti banyak yang tanya, minta soalnya Pak. Ya, saya post di grup kita Geng Soal Hots. Nah, kalau kalian belum menjadi anggota silakan nanti akan saya approve ya di Facebook ini ya, grup Facebook. Eh, kita langsung aja bahas ya. Oh ya, untuk ini apa? Persiapan yang lain ya, saya ada playlist ya, linknya saya berikan juga di kolom deskripsi link dari playlist ini. Playlist ini berisi pembahasan-pembahasan yang sudah saya berikan. Ini mulai paket 1, 2, 3, 4 dan sekarang 5. Sebelumnya ada Ujun. Ujun itu singkatan dari uji coba UN ya, dari DKI. Ya, karena ini dibuatnya di DKI, ya dekat dengan pembuat soal aslinya. Ya, jadi ini biasanya mirip-mirip juga dengan soal aslinya dan sesuai dengan kisi-kisi. Ini ada 3 paket Ujun ya, terus ini ada paket tahun sebelumnya. Oke, ini untuk persiapan-persiapan. Langsung saja kita kerjakan yang ini dari nomor 1. Ya, read the nouns below. Announcement sama dengan yang lain, kita mulai dari announcement. Ini size-nya saya besarkan. Announcement. What is the purpose of the tag below? Apa tujuan dari tag pengumuman itu? Kita baca dulu. Announcement, pengumuman. Due to the renovation of sanitary facilities in the Waterboom area of Jatim Park 3, all visitors are recommended to use other toilet in the museum or food court area. Sorry for your inconvenience. Operator manager. Karena renovasi sanitari ya untuk fasilitas kebersihan ya, sanitary facilities in the Waterboom, di Waterboom dari Jatim Park 3, semua pengunjung direkomendasikan untuk menggunakan toilet yang lain di museum atau food court area. Ya, area food court itu area makan ya. Sorry for your inconvenience. Maaf atas ketidaknyamanan. Operational manager ya. To announce to visitor to use toilet in other area to renovation. Rasanya A ini sudah benar ya. Kita pilih yang A saja. Nomor 2, jadi untuk mengumumkan pada pengunjung untuk menggunakan toilet di area lain karena direnovasi. Number 2, read the announcement below. Bacalah pengumuman di bawah. Ladies and gentlemen, welcome on Argo Muria train that will take us to Semarang Tawang for the last destination station. Ladies and gentlemen, hadirin yang terhormat. Ladies itu untuk perempuan ya, gentlemen untuk laki-laki. Welcome on Argo Muria train. Selamat datang di kereta Argo Muria that will take us to Semarang, yang akan membawa kita ke Semarang Tawang for the last destination station, sebagai tujuan stasiun terakhir. This train will travel for 6 hours. Kereta ini akan menempuh perjalanan selama 6 jam. For any service or information, you can contact our crew in our trip today. Untuk layanan dan informasi, Anda dapat mengontak kru di perjalanan hari ini. For your safety, we remind you to keep all your belongings and please do not smoke in the train. Untuk keamanan, saya mengingatkan pada Anda untuk menjaga semua barang-barang dan mohon tidak merokok di kereta. In the toilet or in the boards. Di toilet atau di bordes. Nah, apa itu bordes? Bordes itu tepian atau apa ya? Bordes itu. Bordes. Kita punya Google, kita gunakan. Mana kemarin yang bordes, BORDES,
perbatasan. Benar perbatasan kereta. Bagian mana? Tepian kereta mungkin ya. Atau ini kan ada ini apa? Ada gerbong. Di sini ada apa? Jarak antar gerbong ya. Biasanya di sini kan banyak orang juga. Ya. Mungkin tidak boleh juga di board di sini atau saya nggak tahu. Mungkin di situ yang dimaksud ya. Within few minutes, di antara beberapa menit ya, dalam beberapa menit our crew will check your ticket. Ya, dalam beberapa menit kru kita akan mengecek tiket Anda. Please remain seated until the ticket checking is finished. Tolong tetap di tempat duduk sampai pengecekan tiket selesai. Have a nice trip, thank you. Selamat menikmati perjalanan, terima kasih. Taken from bigbangtheories.com. The announcement tell us about. Jadi pengumuman ini menyampaikan kepada kita bahwa the cancellation of the train for 6 hours bukan cancellation itu penundaan, bukan ya. The safety procedure bukan juga, ini prosedur keamanan. The information for the train passengers. Nah ini informasi untuk passengers itu penumpang kereta ya. The checking of ticket and belonging bukan juga. Belonging itu barang bawaan ya. Read the announcement below. Announcement lagi nomor 3. The Washington Zoo Monkey Island is closed indefinitely due to ini tadi sudah ya. Sudah kita bahas untuk nomor 3 ini. Ya, enggak apa-apa. Kita bahas lagi cuma satu aja ya. The Washington Zoo Monkey Island is closed indefinitely due to deterioration of exhibition. Having run of 80 years of operation, the exhibition is considered no longer safe to exhibit monkeys. We have set plan to design new modern Monkey Island. The zoo will open after major renovation take place. Further notice on the opening day will be issued. Monkey Island Management. Jadi intinya kebun binatang ditutup karena renovasi. Ya, further notice of the opening day will be issued. Ya, issue itu dipublish. Jadi informasi lebih lanjut akan disampaikan, dipublish. Ya, yang C. Ternyata pertanyaannya beda, teksnya aja sama ya dengan paket sebelumnya. Read the invitation below. To all my lovely friends, you are invited occasion or housewarming party. Wah, ini acara pindahan rumah ya, sama dengan paket sebelumnya. Date June 25, time 6:30 p.m. Berarti sore ya, PM itu sore. Place 263 Palm Center ABC Sub SD Louis. Direction, take the number 5 bus, get off at the corner, Palm Corner. Our house is the second house on the right. Please on time. Ya, oke. Why does the writer issue this invitation? Kenapa penulisnya menulis invitation undangan ini to invite friends to come to the meeting to tell about farewell meeting activity, to inform about the farewell party, a friend, to invite people to housewarming party. Jadi untuk pindahan rumah ya, untuk mengundang orang-orang pada pesta pindahan rumah itu. Maaf. Pay attention to this invitation. Perhatikan undangan berikut ini. Graduation open house event. Graduation itu kelulusan ya. To honor our beloved son Fajar Ramadan Afifi, upon his graduation from SMP Mutiara. Please join us on Saturday, July 25th, 7 to 9 p.m. Marsikal Surya Dharma Street, number 17, Negasari, RSVP to Syara, bla 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 bla, by July 19th. Jadi ini apa yang dimaksud itu? Graduation open house event, jadi acara syukuran kelulusan, intinya gitu ya. To honor beloved son, untuk menghormati anaknya yang bernama Fajar ini karena telah lulus SMP Mutiara. Jadi bergabunglah pada 25 Juli jam 7 sampai jam 9 malam ini ya.
ini jalan tempat diadakannya acara, ini untuk menyampaikan bisa datang apa enggak, ya RSVP. Fajar parents celebrate his graduation because they respect, wanted, fulfill, admire, respect for their son achievement, karena menghargai pencapaian anaknya. Jadi nomor 5 itu yang A, ya. Sekarang nomor 6, what will happen if you don't take the bus number 5? You will get lost finding the house, you will never get the address correctly, you will spend more money for the ticket, you will be able to come to the house faster. Nah, ini yang terbaik adalah you will get lost at finding the house. Kamu akan tersesat karena memang harus naik bis nomor 5. Kalau bis nomor lain, wah bisa kota lain yang Anda tuju. Daklinza, tablets. Nah, ini obat-obatan sama dengan paket yang lain. Intinya adalah obat. Kita baca langsung soalnya. Why the pharmacist should not cover the alert box with pharmacy label? Ya, kenapa apotekernya tidak menutup alert box dengan label farmasi? Ya, ini karena kenapa alertnya tidak ditutup? Alert find out about medicine that should not be taken with Daklinza. Note to pharmacist do not cover alert box with pharmacy label. Jadi alertnya itu tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena ini. Nah, ini yang A. It contain important information. Berisi informasi penting. Jangan ditutup dengan stiker lain, ya. Which statement is not true based on the text? Mana yang tidak benar berdasarkan teks? Nah, kita ada one box Daklinza contain 28 tablets. Kita ketemukan ada 28 tablet. Nah, ada 28 tablet berarti benar. Daklinza can be consumed by children and adult. Kita lihat apakah bisa dikonsum. Mana ini? Usual dose package insert to tablet content millimeter. Mana ini? Cara pakainya ini. Tablet content 90 mg. Use dosage package. Insert full dosage information. Store ini permitted ini control by manufacturer. Do not use in inner shell a bottle is broken or missing. Mana tidak ada ini aturan pakainya. Tidak ada ya. Each tablet contain equivalent for ini usual dosage package insert to full dosage. Use dosage package insert for full dosage information. Ini cara penyimpanannya. Ini manufacture Princeton produce. Do not use for if inertial or bottle. Tidak ada informasi tentang dipakai untuk anak-anak atau dewasa. It's not true. Jadi ini kita tangguhkan dulu. Daklinza is produced in Ireland. Diproduksi di Ireland. Ada enggak? Produk of Ireland ada. Ini jelas benar. Ini jelas benar. Ini jelas benar. Daklinza should be kept in low temperature. Harus disimpan di temperatur rendah. Nah ini store at 25 Celsius degree, ya. Excursion permitted between 15 sampai 30. Jadi disimpan dalam suhu 25, termasuk dingin ya, 25 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit. Excursions permitted between 15 excursion atau apa? Excursions. EXCUR apa ini tadi? Excursions. EXCUR bukan CER ya, EXCUR. RSIONS. Kunjungan excursion. Kok ada kunjungan di sini? Excursions permitted
between, masih bisa ya, masih bisa disimpan dalam 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Berarti dingin ya. Ini control room temperature ya, jadi termasuk dingin lah ya. Dagingnya should be keep in low temperature. Termasuk dingin. Berarti ini daging shark can be consumed by children and adult, ini yang enggak ada informasinya. Ya, not true. Kalau ini ada ya, low temperature tadi ada, maksudnya 25 derajat termasuk kan rendah. Ini manufacture, di sini enggak ada aturan pakai, anak-anak dewasanya enggak ada. Enggak ada, dan enggak ada. Ini isi per tabletnya, usual dosage, see package, insert for full dosage information. Jadi enggak ada di sini, ya. Jadi kita pilih yang D saja. Nomor 9, from this sentence below which is the correct one? Can you buy me a pair of shoes? Dapatkah kamu membelikan saya sepasang sepatu? A pair of shoes. Ini boleh, ini boleh. Do you want to see an interest? Do you want to see an harusnya kan habis i ya. Ini kan huruf i. Di sini harus an ya. Jadi ini salah. Have you ever see a giant butterflies? Have you ever see a giant butterflies? Ini boleh juga sebenarnya ya. Apa masalahnya dengan 9C? Do you know what is a capital city of rasanya lebih cocok the ya. The capital city of Thailand. Ini kurang sip ini. Jadi tinggal dua ini. Can you buy me a pair of shoes? Can you buy me pair of shoes? See a giant butterfly. Lebih cocok ini ya. Jadi kan hanya satu butterflies. Enggak. Giant butterflies itu jangan butterflies ini kan lebih dari satu ya. Have you ever see giant butterflies, itu lebih cocok. Jangan karena di sini jamak. Nah, kalau a pair itu kan satu paket ya, dua sepatu itu. Kita pilih yang A saja. Nomor 10 sekarang. Tom, I'm going to Anula supermarket. Sebentar ya, sebentar, tunggu sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Tom, I am going to Anula supermarket to get some sugar. Tom, saya akan ke Anula supermarket untuk beli gula. Would you like to turn the stove on when you are home? Tolong ya, nyalakan kompor saat kamu di rumah. Maukah kamu gitu lah. Maukah kamu menyalakan kompor saat kamu di rumah? I have put some soup there. Saya sudah menaruh sup di sana. Just heat it for 5 minutes. Ya, panaskan 5 menit, then take it from stove before you have dinner. Dan ambil dari kompor sebelum kamu makan malam. Ya, ini dari ibunya mungkin ya. What is the message about? Ya. Telling Tom to eat telling Tom to wait for telling Tom to get some sugar, telling Tom to heat the soup. Nah, mengatakan pada Tom untuk memanaskan sup. Heat itu memanaskan, ya. Jadi nomor 10 D. Sekarang nomor 11. Oh, ini kita geser ke atas dulu. Untuk nomor 11. Oke. Nomor 12 sekarang. Pay attention to this sentence. Just heat it. The word it, ya the soup pasti, the soup. Jadi panaskan saja. Apa yang dimasukkan? Ya supnya. Miagas Island is one of the outer island of Indonesia. It's precisely lies on Taulut Regency, North Sulawesi Province. Pulau Miagas adalah
pulau terluar dari Indonesia, ya. Letaknya Miagas ya. Miagas Island is one of the outer island of Indonesia. It precisely ini tepatnya berada di daerah Talaut, North Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara. The island is adjacent to our neighbor country, Philippines. Jadi pulaunya berbatasan dengan negara tetangga kita, Filipina. It takes only about 2 hours by boat towards Philippines. Ini butuh sekitar 2 jam dengan boat untuk sampai Filipina. The total area of the island is about 3.15 km square. Jadi total luas areanya adalah 3,15 km persegi. The island offers such magnificent panorama and along the coastline. Pulaunya menawarkan panorama yang indah ya, menarik, magnificent, and along the coastline, sepanjang garis pantai. It has several caves and atoll as well as coral lagoon. Ini mempunyai beberapa caves. Nah, ini capes deh. Kita cari dulu. Capes. C-A-P-E-S. Caves. Jubah. Oh, ada jubahnya. Ya, biasanya jubah itu cloak. Ya, ini caves. Several caves, jubah, and atoll. Atoll. A-T-O-L. Atol tetap atol. Atol itu apa? Oh, L-nya kurang satu. Atol. Nah, tetap atol ya. English Indonesian sudah benar sebenarnya. A-T-O-L-L. Atol itu apa istilah yang ada di pantai gitu ya. Atol. Asal as coral lagoon. Coral itu karang. Lagoons itu kayak apa ya? Lagoons. L-A-G-O-O-N. Laguna, tetap lagun ya, Laguna. Laguna itu kayak selat gitu mungkin ya, atau teluk gitu ya. Ya intinya kita cari aja nanti ya di Google gambarnya seperti apa. Ini kita lanjutkan dulu aja. It has several caves, atoll, and as well as coral lagoons. Lagoons yang terbuat dari karang ya, yang penuh karang gitu ya. The island is so rich. Pulaunya sangat kaya of biodiversity, dari diversitas makhluk hidup, intinya banyak ya. You can find many species of fish and colorful coral reef in the beautiful lagoons and atoll. Ya, Anda dapat menemukan banyak spesies ikan dan coral reef ya, terumbu karang ya, in beautiful lagoon, di laguna yang indah, dan atoll. Due to the fact Miagas Island has good potential to be developed to the best tourist destination, especially in this province. Ya, karena hal tersebut, Miagas Island mempunyai potensial yang bagus untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, ya, terutama this province, province, P R I V I N C E, provinsi. Nah, biasanya kan provinsi ya, ini province juga provinsi. Oke, terutama di provinsi ini. Oke, kita ngikut saja. Beside water activities, selain aktivitas air mungkin menyelam, renang ya, such as diving seperti menyelam ya, snorkeling ya menyelam juga, or spending your time by sunbathing or playing sand in the beaches. Atau menghabiskan waktu mandi matahari ya dan bermain pasir di pantai. The island is also perfect for adventure activities.
Pulaunya juga sangat bagus untuk aktivitas petualangan, like hiking seperti naik gunung, trekking ya sama ya penjelajahan, or camping atau camping. These activities will give a great experiences as you can get closer to the nature of Miagas. Aktivitas ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, ya, keren, sebagaimana Anda lebih dekat dengan alam Miagas. You can learn, kalian bisa Anda ya, diartikan Anda bisa belajar about flora and fauna, tentang tumbuhan dan hewan, ya, along with its traditional way life of the local people, ya, dengan orang cara hidup tradisional dari penduduknya. Learning all about Miagas will give you many advantages. Ya, mempelajari semua tentang Miagas akan memberi banyak manfaat. As open wide your perspective about local people's life in a remote area. Seperti membuka mata kalian dengan lebar untuk perspektif hidup orang lokal yang hidup jauh, ya, jauh di sana, di pulau terpencil, ya. Paragraph 2 mainly talk about Miagas Island. Ini alam ya, keindahan, ya. Sea biodiversity, coastal landscape, beautiful panorama, ya. Beautiful panorama ini yang paling benar. Atau kita lihat apa sih di biodiversity itu paragraf berapa tadi ya? Paragraf 2. The island offers such magnificent panorama along the coast. Panorama rasanya several cape atoll, Asdal Coral Lagoon, serene biodiversity. You can find many species fish, colorful coral reef, beautiful lagoon, atoll. To the fact, Miangas got potential to develop. Rasanya lebih ke panoramanya, ya, beautiful panorama. Number 14. Number 14, after visiting the island, visitor will understand how the local people live, yes, earn for daily living, cope the modernization, interact with the outside world, surviving living in the isolated land, ya. Jadi bertahan hidup di daerah yang terisolasi. Nomor 14D yang paling cocok. Nomor 15 sekarang. Beside water activities, selain aktivitas air such as diving, snorkeling, or spending your time, ya, your time. Who is you in the sentence? Miangas people, Indonesian people, visitor, ya, visitor, pengunjung, ya. You itu adalah yang dimaksud adalah pengunjung di sini. Bacaan lagi. There once lived a monk called Shan. Pernah hidup seorang pendeta bernama Shan, ya, in the village of China, di desa Cina. He had earned a great name for himself. Dia telah memiliki nama baik. He was very arrogant. Ya, dia sangat arogan. Huin Jun heard his arrogance and wanted to teach monk lesson. Kui Jun mendengar tentang kesombongannya dan ingin memberinya pelajaran. He went to meet Shan. Dia pergi menemui Shan, who neither greeted him or acknowledged his presence. Yang tidak menyambutnya, tidak menyapanya, dan tidak mengetahui keberadaannya. Dia intinya dikacangin lah intinya ya. Not knowledge, dia ngacangin yang si Huin Jun itu. Just then, kemudian a servant of the monk came with a message. Kemudian pelayan dari pendeta itu datang dengan message. The son of an army officer is here to see you, the monk said. Anak dari pegawai ketentaraan, ya,
akan ke sini untuk menemuimu, kata pendeta itu atau apa itu, pendeta agama Buddha ini ya, the monk. Monk itu enaknya diartikan apa sih? Eee, MONK, biarawan. Nah, bukan pendeta ya, lebih cocok biarawan. Kata biarawan itu. I will go and greet him. Saya akan pergi dan menemuinya. Son will come, the son will come, the son of the army of his with respect. Son mempersilahkan ya, the son of the army officer with respect. Anak dari tentara ya, anak dari pegawai tentara dengan respect. After the army officer son have departed, Hui Jun asked son the reason of his double-faced behavior. Setelah pegawai tentara ya, anak dari pegawai tentara departed, Hui Jun asked son the reason for his double-faced behavior. Hui Jun bertanya pada San alasan dia mempunyai dua muka. Why is that you greeted the army officer San so respectfully yet behave so arrogant toward to me? Ya, kenapa kamu menyalami anak pegawai tentara dengan respect tetapi kamu sangat sombong padaku? San the monk had quickly replied. San, ya, biarawan itu cepat membalas, please don't get me wrong. Tolong jangan salah ya. For me, greetings mean, bagi saya, greeting berarti not greeting and not greeting mean greeting. Bagi saya, memberi salam itu tidak memberi salam, dan memberi salam artinya tidak memberi salam. Queen John understood the monk mischief and hit him hard in his head with his stick. Queen John mengerti ya apa yang disampaikan biarawan itu dan memukul dengan keras dengan tongkatnya. According to your logic, menurut logikamu, beating you mean not beating and not beating you mean beating. Memukulmu artinya tidak memukul, kalau tidak memukulmu artinya memukul. Therefore I have to give you a beating. Artinya saya harus memukulmu, said Queen Jun. San immediately realized the folly of his action. San kemudian menyadari kebodohan dari tindakannya. And start showing respect to everyone he meet. Dan mulai respect pada siapapun yang dia temui. Jadi intinya ini Queen Jun itu adalah mendengar kesombongan dari San, dia memberi alasan, ya. Dia itu datang kepada San, tapi dikacangin, tapi begitu pelayannya bilang ada message dari anak anak dari tentara, mungkin anak jenderal ya, akan menemui. Dia bilang I will go and greet him. Saya akan pergi dan menyambutnya ya. Jadi dengan respect. Jadi Queen Jun ini kesal ya. Dia datang dikacangin, tapi kalau anaknya jenderal di anak tentara lah intinya ya, anak tentara, anak pegawai tentara itu disambut ya, akhirnya dia memukulnya. What is the moral value of the story above? Apa nilai moral dari cerita di atas? We must be kind to everyone we meet. Kita harus baik pada setiap orang yang kita temui. Respect to others without seeing status. Nah ini loh. Jadi menghormati orang itu jangan melihat status. Tadi mentang-mentang anaknya pegawai tentara aja dihormati, sedangkan Queen Jun tidak ya. Alasannya kalau dia memberi hormat artinya tidak memberi hormat, kalau tidak memberi hormat artinya memberi hormat. Akhirnya dipukul sama Queen Jun dengan alasan kalau saya memukul artinya tidak memukul, kalau saya tidak memukul artinya memukul. Akhirnya dia sadar, intinya gitu ya.
Why did Queen Chun beat the monk? Kenapa Queen Chun memukul pendeta? Kok pendeta? Biarawan. He wanted the monk to show respect him. He was very angry, asked for apology. He wanted to give him a lesson. Dia ingin memberinya sebuah pelajaran. Ya. Jadi yang D yang benar. What do you think about Queen Chun action beating the monk? Bagaimana menurutmu aksi dari Queen Chun memukul biarawan? Setuju ya. I agree with Queen Chun. Jadi nomor 18 setuju, memberi pelajaran biar nggak sombong dia, nggak arogan. Oke, kita baca lagi. Coffee can your skin boost from the outside. Coffee can give your skin boost from the outside. Kopi bisa mendorong kulit Anda dari luar. Ya, just give your brain boost from the inside. Just as give your brain boost from the inside. Jadi seperti memberi dorongan pada otakmu. Jadi kopi itu bisa memberi manfaat baik bagi kulit seperti memberi dorongan ya, boost itu pada otakmu. Ya. The caffeine in coffee, kafein dalam kopi can reduce puffiness. Nah, ini puffiness itu apa? Puffiness. Puffiness, puffiness, keadaan bengkak ya. Jadi kopi bisa mengurangi bengkak di wajah. Puffiness under your eyes. Kafein can reduce puffiness under kantong mata ya, kantong mata under your eyes. According to the National Institute of Health, menurut Institut Nasional Kesehatan, the ground can act as exfoliant and remove the dead skin cell, which is important in skincare. After you brew your morning cupacho, make the grounds do double duty in body scrub. Things you'll need ya, ini apa ini? The tanah ya, exfolian itu apa? Exfoliant, exfolian ya, tetap exfolian, tidak diartikan sama Google, belum ada yang input ini ya. Exfolian, benar kan nulisnya exfolian? Ya sudah, belum ada yang input. The ground can act as exfoliant and remove dead skin cell, which improve the clear skin. After you brew your morning cupacho, make the grounds do double duty in body scrub. Jadi tanah ya, tanah itu bisa ini dari kopi itu tiba-tiba tanah ya. The caffeine in coffee can reduce puffiness under your eyes. According to the National Institute of Health, the ground tanah itu bisa berperan sebagai exfolian untuk menghilangkan sel-sel kulit mati yang penting untuk perawatan kulit. Setelah kamu brew itu apa sih? Biasanya brew untuk minuman ya. BREW. Oh, brew itu buatan. Ya. After you brew your morning cupacho with the grounds, mungkin memberi masker mungkin ya dengan tanah. Double duty body scrub ya. Things you'll need a coffee grinder. Yang kita butuhkan adalah coffee grinder. Grinder itu seperti gerenda untuk melembutkan kopi itu ya. 2 cup of coffee beans, 2 cangkir biji kopi, a cup of sour cream, 2 cup itu cangkir, 2 cangkir krim sour itu masam ya. Apa ya sour cream itu? Krim masam. Bring your sour cream to room temperature. Sour cream itu apa sih? Sour cream. SOURCREAM. Krim asam ya, tetap aja diartikan per kata sama Google. Bring the sour cream to room temperature. Bawa saja sour creamnya pada temperatur udara, temperatur ruangan. Green coffee bean to granny consistently. Use the coffee grounds from your morning. Gunakan coffee grounds
dari pagimu. Wah, ini nggak paham saya. Apa maksudnya ini? Combine the ground coffee bean and the sour cream in bowl. Oh, ground coffee bean itu bubuk mungkin ya, bubuk kopi. Kombinasikan bubuk kopi dan sour cream dalam mangkok ya. Mungkin ini the ground kan mungkin bubuk kopinya ya. Combine the ground coffee bean and sour cream in bowl. Apply the mixture in circular motion about a minute in the shower, then wash it off. It work in both your face and body. Oh, intinya setelah diberi krim asam, ya dicampur kopi, dioleskan di tubuh ya. Cara memutar-mutar bikin putaran-putaran gitu, digosok-gosok gitu ya. Ini bekerja untuk tubuhmu ya dan wajah. After getting shower, setelah dimandikan, apply lotion or moisturizer to lock the moisture. Gunakan moisturizer untuk mengunci kelembapan. Alternatifnya use the mixture as face mask. Jadi digunakan sebagai masker wajah. Apply to your face, gunakan untuk wajah dan leave it for 20 menit dan biarkan selama 20 menit. Wash it, dibilas, and apply moisturizer dan gunakan moisturizer. What is the tag about? Ini perawatan muka ya. The way apply skin booster which made from coffee. Ya, yang B ini yang cocok. Nomor 20. If you want to make your skin as suggested above, tag how long it will take you. Kira-kira berapa lama? Berapa lama ya kira-kira ya? Ya lebih dari 20 menit ya. Gerenda. Ada menitnya ini. Leave it for 20 menit. Lebih dari 20 menit. Pasti ya. Membiarkannya saja 20 menit. Belum aplikasinya, ngoles-olesnya dan lain-lain. Nomor 21, which step do you think is taking the longest time? Yang nunggu itu tadi, 20 menit. 6. The last step. Ya, step yang terakhir. Itu yang paling lama. Kan harus nunggu ya, lama. Ini firefly or lightning bug. Jadi ini mungkin lightning firefly itu loh, kunang-kunang atau serangga sinar. Polyphemus spiralis. Ini bahasa bahasa biologinya atau bahasa Yunani. The Piralis firefly, also known as lightning bug, Piralis firefly atau dikenal dengan kunang-kunang, is a common firefly in North America, adalah kunang-kunang umum di Amerika. This partly nocturnal. Hewan-hewan ini nocturnal. Nocturnal itu mencari makan di malam hari. Luminescent beetle is the most common firefly. Kumbang yang bersinar adalah kunang-kunang secara umum di USA. At night, di malam hari, the very end, last abdominal segment of the firefly glows brightly yellow-green color. Pada malam hari, bagian ujung dari perut ya, dari kunang-kunang bersinar terang ya, yang warnanya hijau kuning. The firefly can control this glowing effect. Ya, kunang-kunang bisa mengontrol efek nyala ini. The brightness of the single firefly is keterangan ya, tingkat keterangan dari satu kunang-kunang ada 1/40 dari candle. Jadi butuh 40 kayak untuk kunang-kunang untuk menyamai satu lilin berarti ya. Fireflies ya, kunang-kunang use their glow to attract other fireflies. Jadi kunang-kunang menggunakan sinarnya untuk menarik kunang-kunang yang lain. Males flash about every 5 seconds. Yang jantan ya nyala setiap 5 detik.
Females flash about every 2 second. Yang female itu nyalanya setiap 2 detik. Ya. Jadi lebih sering ya yang female. This firefly is harvested by the biochemical industry for organic compound luciferin. Ya. Jadi kunang-kunang ini dipanen secara oleh industri biochemical untuk organic compound, ya, untuk senyawa organik luciferin, which chemical the firefly uses for bioluminescence. Jadi kimia ini yang digunakan untuk kunang-kunang untuk apa ya, penerangan alam, penerangan secara biologi. This flying as insect is about 1.75 inch or 2 cm long. Ya, insek terbang ini, serangga terbang ini 2 cm loh, besar ya. It's mostly black, pada umumnya hitam, with 2 red spot on the head cover, dengan 2 titik merah pada kepala. The wing cover and head cover are lined yellow. Ya, the wing cover, cover dari sayapnya dan kepalanya bergaris kuning, like all insects, seperti serangga pada umumnya. It has a hard exoskeleton, kulit luasnya itu keras, 6 joint leg, jadi kakinya itu ada 6 segmen, ya. Jointed, ada punya 6 kaki. 2 antena, 2 anten, compound eyes, mata compound, and body divided into 3 parts, dan tubuhnya terdiri dari 3 bagian seperti serangga ya. Head, ada kepala, torak, dan abdomen. Tapi kalau laba-laba tidak punya torak ya, langsung head sama torak nyatu jadi satu, terus abdomen, itu laba-laba. Makanya di dalam klasifikasi dibedakan ya, ada pecahan nanti. Both of the adults and larva are carnivores. Yang dewasa maupun larvanya adalah karnivora, pemakan daging ya, pemakan hewan lain mungkin ya. They eat other insect, mereka makan hewan lain, including other fireflies, termasuk makan kunang-kunang yang lain. Insect larva and snails. Jadi insect larva, bahkan snails itu adalah bekicot. Saya ingin tahu 2 cm, besar loh ini ya. Podinus spiralis. Podinus spiralis. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Podinus spiralis. P-H-O-T-I-N-U-S P-H-O-T-I-N-U-S. Nah, ini Podinus spiralis sudah ada di sini ya. Biar kita lihat. Oh, ini dia gambarnya. Image. Ini yang sedang kita bicarakan ya. Ini berwarna, bisa menyala ini ya. Di ujungnya ini, wow, nyala ya. Keren. Ini. Ya, ada stripnya. Terus ada spot merahnya tadi ya. Oke, kalau tahu gini kan enak. Nah, ini lagi terbang, keren ini ya. Wow. Oke. Ini motonya susah ini. Lagi terbang itu. Kita kembali ke sini. The text is telling about. Tag itu menceritakan tentang apa? Ini beautiful Podinus spiralis. A beautiful Podinus spiralis. Ya, ini common ya, beautiful last abdomininda ya, yang A. Kita ini tadi lebih ke fokus ke Podinus spiralis ya. How do fireflies attract other fireflies? Bagaimana menarik antara kunang-kunang menarik kunang-kunang yang lain? By controlling their glowing effect, dengan mengontrol glowing effect. Yang betina lebih cepat ya kedip-kedipnya, setiap 2 detik, kalau yang jantan setiap 5 detik. What does the second paragraph of the text tell about? Apa yang disampaikan di paragraf kedua? At night, nocturnal, ya, bagaimana cara hidup, ya, sampai kubu nyala matinya ini perutnya. The firefly glow. The firefly glow. The firefly habitat. Anatomi, lebih ke anatomi rasanya ya. Saya lihat tadi lebih ke anatomi. Ya, paragraf ketiga. Male flies about a week.
Oh, anatomi yang ini yang pertama, ketiga, yang anatomi, yang ketiga. Ya, ada kompon ice dan lain-lain itu anatomi. Bukan anatomi. Sebentar. Glow-nya ini lebih ke glow-nya. Tentang glow-nya. Jadi di sini disebutkan dia glow-nya ya, lebih ke glow-nya bright yellow, terus bagaimana mengontrolnya, terus kandungan apa yang membuatnya glow luciferin itu ya. Itu lebih ke glow-nya. Jadi A lebih benar untuk nomor 24. Sekarang nomor 25. Nomor 25 di sini. Oh, ganti lagi, ganti bacaan. Oke, kita baca. Last autumn, autumn itu musim gugur. I was in India during Diwali, ya. Diwali itu sebuah pesta ya. Festival of Lights, festival cahaya. We take place every year to celebrate the victory of gods of for over evil. Jadi festival cahaya ini untuk merayakan kemenangan dewa atas yang jahat ya. This festival last for 5 days. Festival ini berlangsung 5 hari. It's held the end of October ya, diadakan akhir Oktober in the first week of November ya, dari minggu pertama November ya. Jadi akhir Oktober sampai minggu pertama November. Preparation persiapan began weeks before the event ya, dipersiapkan berminggu-minggu sebelum event. People clean their homes, orang-orang membersihkan rumah, and painted wonderful design called rangolis, rangolis and on the wall and floor, dan menggambar desain yang bagus yang disebut rangolis di dinding maupun lantai. They bought a beautiful new clothes. Mereka memakai pakaian baru yang bagus, and jewelry, dan perhiasan wear during the festival, dipakai selama festival. Women made delicious sweet which were better than any others I have ever tasted. Para perempuan membuat gula-gula ya, yang lebih enak dari yang lain yang pernah saya rasakan. During the 5 days in Diwali, selama 5 hari di Diwali, every home and temple was decorated. Setiap orang dan setiap rumah dan candi atau tempat peribadatan ya, didekorasi inside and outside, didekorasi di dalam maupun di luar, with lovely clay lamps and colorful candles, dengan lampu clay itu lampu terbuatan di tanah liat ya, dan candle lilin yang warna-warni. After dark, setelah malam, the whole neighborhood glittered with thousands of tiny light. Ya, setelah malam itu lingkungan tempat tinggal itu dihiasi dengan ribuan tiny light, ribuan titik cahaya kecil. As though it's a fairy tale, seperti di fairy tale. Excited children, menyenangkan anak-anak, set of firecrackers ya, dari mercon-mercon itu. At first I was frightened by the loud bangs. Pertama saya takut dengan suara keras dem tak 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 tak, tak. Itu mercon-mercon itu, but the spectacular display was so fascinating. Tapi displaynya atmosfer yang ditimbulkan, suasananya ya. Jadi itu keren dilihatnya itu. I soon joined the spirit of celebration. Saya kemudian segera bergabung pada semangat dari perayaan. Diwali is deeply moving festival. Ya, Diwali adalah festival yang bergerak, yang mendalam. I'm very grateful I had chance to share this celebration of peace and harmony. Saya sangat senang punya kesempatan untuk berbagi perayaan yang peace and harmony, yang penuh ketenangan dan harmoni, ya, kedamaian dan harmoni ya. I have fond memories of experience. Saya mengingat memori ini, kenangan ini dengan baik, ya, sebagai kenangan baik ya. In particular,
I will never forget how friendly and generous people were. Ya, dan khususnya saya tidak akan melupakan keramah tamahan ya dan kebaikan orang-orangnya. Number 25. From the text we know that Diwali is fairy tale, bukan ya. Writer were afraid to the festival, sempat takut sih tapi akhirnya ndak. All age join, all age join ya dari anak-anak ya, ini benar. All age join ini anak-anak tadi juga dilibatkan sampai dewasa. Ordinary bukan ordinary biasa, ordinary ini luar biasa tadi. Ya sampai 5 hari. What did the kids do during celebration? Apa yang dilakukan anak-anak selama selebrasi atau perayaan? Setting firecrackers ya, menyalakan mercon. Oke. Skin cream, krim kulit. Indication. For minor burns, insect bites of minor cut help prevent infection. Apply them in the layer affected area 3 times a day. Do not use for more than 2 weeks. Ini sudah ya tadi dibahas ya. Jadi ini sudah dibaca. Ini sudah tadi jawabannya adalah more than ini tadi yang tadi salah tulis, ini yang benar. More than 2 weeks ya. Saya prediksi ini tadi yang di sebelumnya kan 2 days ini ya. Jadi more than 2 weeks. It's not suggested to use the product for more than 2 weeks ya. Do not use the phone for external, mana ini? Do not use for more than 2 weeks ya. Yang di paket sebelumnya tadi salah ketik. Ini ketikannya lebih rapi paket ini. Ya, dan ini jawabannya benar yang D. Based on the label above may conclude that, ini tadi sudah kita jawab juga nomor 28, we should see the doctor when the skin get disease get worse. Ini tadi ya, sudah. Jadi langsung saja saya silang. Daily value not established, suggested use 1 tablet after meal. This product contain no artificial color, flavor. Ini tadi sudah dibahas juga. Ya artificial, tapi yang ditanyakan beda. Artificial ini adalah unnatural, jadi buatan, ya tidak alami. Ya nomor 29. Nah ini pertanyaannya beda. Kalau ini pertanyaannya sama tadi ya. Jadi what based on the label above we might conclude that. Nah ini kan harus lihat nemui dokter ya. Ya. Keep consult dokter if irritation occur. Jadi sudah ya, ini 30. What is the purpose of the text? To advertise supplement for women, to describe product adult, to give detailed information, memberi informasi detail ya. Ini adalah informasinya. Jadi ini kita lanjutkan langsung nomor dangerous, do not touch, bahaya, jangan disentuh. What the tag mean? Apa maksud dari tag ini? To warn, untuk memperingatkan ya. Somebody do something. No entry, jangan masuk. Nah, ini apa? What does the notice about mean? Artinya apa? We are not allowed to come in the place. Kita tidak bisa mendatangi tempat itu. Nggak boleh masuk intinya. Ya, notice. In emergency push with to shutdown laser. Ya, ini tadi sudah dianu juga ya, sudah dibahas. Jadi in emergency, dalam kondisi emergency, tekan tombol untuk mematikan laser. Nomor 33, the text above means that we have to ya, we have to turn. Kita harus mematikan laser saat emergency. Ini lagi. Security in notice, laboratory area, authorized personnel. Ini adalah security ya. Untuk security ini adalah area laboratorium, hanya orang yang berhak, yang diizinkan yang boleh masuk. Jadi untuk personel ya. Only registered person can enter the place ya ini. Jadi hanya orang-orang yang terdaftar yang bisa masuk, hanya karyawan lah intinya ya. What the message itu pesan dari notice itu. Kayak tanda gitu notice itu ya. Home sweet home. Wah, ini ada keluarga kecil bahagia ya. Come visit us at new home. Nah, ini adalah pindahan rumah ya. What should we do after reading the text? By a present, check the phone place, visit them. Visit ya, mengunjungi mereka. Jadi kalau kita tahu ada undangan untuk rumah baru ya, kita mengunjungi lah ya, visit them. From the text we can conclude that, dari teks kita bisa menyimpulkan the party will head in this town, they want to show their new house. Mereka ingin menunjukkan rumah barunya. Oke, pamer. Nah,
Beli rumah baru. Oke. Berikutnya nomor 37, join us, bergabunglah bersama kami as we newly with Thanksgiving for the new house. Ini juga sama ya. Dia mau membuat acara Thanksgiving untuk rumah barunya. Zach and Joey Willard, Friday 7th, hari Jumat tanggal 7 dari jam 6 sampai 10 at Liverpool Road, Manchester. Wah, sambil nonton bola ini. RSVP ini untuk konfirmasi kedatangan ya. Nomor 37, what is the purpose of the text? To invite ya, to invite people to join the party. Kita lanjutkan nomor 38. Baca lagi teksnya. Her full name is Chelsea Elizabeth Islan. Nama lengkapnya adalah Chelsea Elizabeth Islan. She was born in Washington DC, USA on June the second 1995, bacanya gitu ya. Tahun 95 ya Chelsea Islan itu. She is an actress and a model. Dia adalah aktris dan model. Chelsea is good looking. Chelsea itu cantik. She is beautiful black hair. Ya, dia cantik ya. Good looking itu ya pokoknya punya wajah cantik. Dia cantik dengan rambut hitamnya, pointed nose, hidungnya mancung. Iyalah keturunan boleh gitu loh cuy. Ya. And slim bodinya juga slim itu maksudnya ramping ya. Si is tall, dia tinggi enough ya, around 1.67 jadi 167 cm lah ya. Jadi 1,67 meter. Chelsea is talented actress. Chelsea adalah artis yang berbakat ya. She has played several movies like Reference, Street Society, Di Balik 98, Soap Opera, Tetangga Masak gitu. Sama siapa itu Tetangga Masak gitu? Itu sama Sophia Latjuba ya. Her full dedication in the film has been awarded by several awards. So far, she was won Actress of the Year in Indonesia Choice Award, the Most Favorite Actress from Indonesia Kids Choice Award. Dia ada di dedikasinya yang penuh di film, mendapat penghargaan ya. Sejauh ini dia menang Actress of the Year dari Indonesia Choice Award. Artis paling favorit di Indonesia untuk pilihan anak. Ya memang keren. Oke. It's about around 1.67 meter. Ini ketinggiannya ya, height itu ketinggian. B. If she is not interested in acting, what profession should best her? Kalau dia tidak suka acting yang cocok untuk dia, ya model lah ya, model English teacher, yang entrepreneur, culinary design, musik composer. English teacher ya, dia kan pintar bahasa Inggris ya, pasti yang lahirnya di Amerika ya, English teacher aja. Atau sebenarnya kalau nggak aktris mungkin bisa jadi model, presenter ya, banyak ya. Tapi itu ya mengandung berbau-bau aktris juga ya, yang cocok English teacher ya, biar muridnya itu nggak bolos waktu pelajaran bahasa Inggris. Nomor 40. Someone that I admire, seseorang yang saya kagumi, is mostly my mother, ya, adalah ibu saya. She is my idol, dia adalah idolaku. My opinion about my mother is not only beautiful but also kind. In addition, she is a good housewife. Menurut pendapat saya tentang ibu, tidak hanya cantik tetapi juga baik. Dan lebih lagi dia adalah ibu rumah tangga yang baik. Her beauty comes from her good looking physical appearance. Kecantikannya itu dari bentuk fisiknya yang memang cantik ya. She is average, dia ketinggiannya rata-rata. Her straight black hair is shiny. Ya, rambut hitam dan lurusnya itu bersinar. Furthermore, lebih dari itu, the color of her eyes is like honey. Warna dari matanya itu loh seperti madu. And her light brown skin is very supple. Dan warna coklat coklat muda dari kulitnya itu sangat supel. Supel itu apa ya kalau diartikan? Mana tadi? Supel.
Supple. Luas. Nah, luas. Ya, luas. She look attractive in whether clothes she wear. Dia whatever ya. Dia kelihatan atraktif dengan pakaian apa saja. Bisa teratraktif appearance selain penampakannya ya. Yang atraktif, my mother is very kind. Ibu saya sangat baik. She like to help people. Dia suka membantu orang-orang. For example, contohnya ya, whenever there are sick people in our neighborhood, saat ada tetangga yang sakit, she will give them a visit. Dia akan mengunjungi. She often give food and drink to the unfortunate people. Juga sering memberi makanan dan minuman pada orang yang kurang beruntung. She pays the school fee for some orphans in surrounding. Dia membayar biaya sekolah untuk anak-anak yatim di sekitar. And something that impressed me, dan sesuatu yang membuat saya terkesan, is she doesn't like other people to know whatever she does good deed. Dia tidak ingin orang lain tahu kebaikan yang telah dia lakukan. In addition, sebagai tambahan, my mother is good housewife. Ibu saya adalah ibu rumah tangga yang baik. She take care of their family well. Dia mengurus rumah tangga dengan baik. For instance, contohnya, she prepare all the healthy food for the whole family. Dia menyiapkan makanan sehat untuk seluruh keluarga. She kept the house clean. Dia menjaga rumah tetap bersih and organized dan teratur. She makes sure the whole family needed is fulfilled. Dia memastikan semua yang dibutuhkan rumah tangga itu terpenuhi. She's a great mother. Dia adalah ibu yang baik. And I love her very much. Dan saya sangat mencintainya. The text tell us about the writer, favorite person, mother attractive, great experience, favorite person rasanya ya. Nomor 40 itu lebih cocok yang A. Kebetulan orang yang difavoritkan adalah ibunya sendiri. The fourth paragraph tell us about Chelsea Islan. Loh, kok tiba-tiba Chelsea Islan? Wah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Award, prestasi. Ya, tiba-tiba muncul prestasinya, achievement ya. What main idea of the second paragraph? Ini second paragraph yang mana ini? Yang ini ya pasti ya. Fisik, penampakan fisik dari ibunya. Very attractive, impressive, kindness. The brighter motor very attractive. Atraktifnya 42B rasanya ini yang cocok. Ya, 42B. Oke. Oh, 42 lagi ya. 42-nya ada 2. The main idea of the third paragraph, Michael Jordan. Wah, ini gak nyambung ini. Kopasnya salah ini yang bikin soal. Oke. Kita lanjutkan lagi. A farmer came across the bird with broken wing. Seorang petani mendatangi burung yang kehilangan sayapnya. Sayapnya patah. He picked it up, dia mengambilnya, took it home, dibawa pulang, and look after it lovingly, dan menjaganya dengan penuh cinta. Even though his wife complained, meskipun istrinya mengeluh, bitterly about this wasting too much time on the creature. Meskipun mengeluh dengan pahit ya tentang dia buang-buang waktu dengan makhluk itu. After some time, setelah beberapa waktu, the wing mended and sayapnya itu sembuh mungkin ya. Because the bird did not want the farmer to have keep on arguing with his wife all the time. Ya, setelah beberapa waktu, the wing mended because mended itu apa sih mended? MENDED, mended, diperbaiki. Ya, ya. Setelah beberapa waktu, sayapnya sudah diperbaiki karena burung tidak ingin petani itu harus setiap hari berdebat dengan istrinya. It decided to go back to its nest. Dia memutuskan untuk kembali ke sarangnya. When the farmer discovered, ketika petani itu menemukan the bird was gone, burungnya telah hilang, he was so upset. Dia bingung. What that he went out to look for it. Dia keluar untuk mencarinya. Eventually he found it again. Akhirnya menemukan lagi and was great happily. Dan dia bahagia. Ya, by the whole family of the bird. Ya.
greeted, disambut ya, dia disambut oleh seluruh keluarga burung. The sign of their thanks for his care and attention, tanda terima kasih telah merawat dan memperhatikan. The bird gave him a little box, burung itu memberi kotak kecil, and told him not to open until he got home, dan bilang jangan dibuka sampai ke rumah. To his surprise, akhirnya dia terkejut, farmer found box full of precious stone. Ya, dia sangat terkejut bahwa kotak itu penuh dengan batu yang berharga. When his wife saw them, ketika istrinya melihatnya, she decided that she to deserve a reward. Dia memutuskan bahwa dia juga berhak atas reward. Ya, she went to see the bird. Dia pergi menemui burung. The bird gave her a little basket, but this one is full of devils. Tetapi burung itu diberi keranjang yang penuh dengan setan. Oh, kok penuh dengan setan. The devil jump on her son as she opened the basket and cast her away. Setan itu melompat pada anaknya saat dia membuka the casket. Bukan basket ya, kasket ya memang ya. Coba CASCED apa ada? Oh, dadu. Saya kira basket, dadu ya kotak lah ya, sama saja ya, kasket. Ya, saya kira basket keranjang. Saya kira salah ketik. Ternyata enggak, memang ada kasket, and catch her away, dan mengejarnya. Left alone, biarkan saya sendiri. The farmer went to live near his friend the bird. There he built a hut, perfume booth, and bird decorated with flowers of very kind. Left alone, ditinggal sendiri, the farmer pergi hidup dekat dengan temannya burung. Di sana dia membangun hut, ya, hut itu kayak gubuk gitu dari kayu yang wangi, ya. Dan burung-burung itu mendekorasinya dengan berbagai macam bunga. What do we learn from the text? Apa yang bisa kita pelajari dari teks? A gift show kindness, suffering bring happiness, good deed deserve reward. Ini hal yang baik yang kita lakukan itu mendapat reward ya. Good deed deserve reward, having a heart makes you isolated. Memiliki hati yang baik itu mengisolasi. Rasanya ini ya, perbuatan yang baik itu mendapat balasan yang baik. Why did the bird go away from the farmer house? Mengapa burung pergi dari rumah petani? Because the bird missed the family. The bird didn't want the farmer argue with his wife. Karena burung itu tidak ingin petani itu setiap hari berdebat dengan istrinya. When did the bird decide to go back the nest? Kapan dia memutuskan untuk pergi? Ini realizing that the farmer and his wife keep arguing. Saat dia menyadari bahwa petani itu dan istrinya setiap hari berdebat. Ring the word into good order. Ring was realized earthquake very we soon big. We rasanya dimulai dari we ya, 46. Yang we itu adalah yang 7. We habis 7 apa ya? We soon realize. Oh ya, ini boleh. We ya soon realize, kami langsung sadar ya. 6 apa 9 tinggal ini. Realize that, kalau 9 it, that pasti. That ya. That it ya, baru it, terus 1 was, 2 a, 5 very, 10 big ya, 4 earthquake. Nah, ini yang B. We soon realize that was very big. Loh, ada kuncinya di sini. Wah, kenapa saya nyari jauh-jauh? We soon realize that was a very big earthquake. Wah, ada kuncinya. Wah, baik hati yang bikin soal dikasih kunci langsung. It was sunny Sunday morning, December 26, 2004. Ini adalah pagi
Ini adalah Minggu pagi di Desember 26, 2004. The day that I would never forget forever, hari di mana saya tidak akan lupa selamanya. We went to beach of Melapo, kami pergi di pantai di Melapo, Aceh. Many people were there when I arrived. Banyak orang di sana saat saya tiba. When we were enjoying the beautiful sunrise, saat kami menikmati matahari terbit yang indah, suddenly tiba-tiba we shocked with the violent, kami terkejut dengan violent shake on the ground, dengan dengan gempa. Everybody in the beach was panic. Semua orang di pantai itu panik. We soon realized that that was a very big earthquake, although it stuck a very short period of time. Itu adalah gempa yang sangat besar walaupun dalam durasi yang singkat. After that, setelah itu we saw a water going into the middle of the sea. Ya, kemudian saya melihat air itu surut, ya intinya kita air itu surut ke tengah laut. No wonder if there were many kind of fish left behind the sand. Jadi tidak heran kalau banyak ikan-ikan yang tertinggal di pasir. We all seem to be astonished by the view until we realize, kami terpana dengan pemandangan sampai kami menyadari there was a huge wave coming toward to us. Ada gelombang besar datang pada kami and destroying everything, dan merusak segalanya on its way, di perjalanannya. I didn't realize that what happened until I found myself hanging on the branch of the tree. Saya nggak nyadar apa yang terjadi sampai saya menyadari bahwa saya telah tergantung di cabang pohon. What is the main idea of the third paragraph? 1, 2, 3. The third paragraph. After that we saw ini tsunami, ya. Yang dia sadari, tsunami occur and destroy everything, ya. Jadi dia menyadari adanya tsunami, ya. Ini kita geser ke bawah. The text it mainly discuss, text itu secara umum mendiskusikan tentang apa? Writer experienced with a big earthquake, ya, atau tsunami, ya. Ada enggak? The story about terrible earthquake, the writer experienced big earthquake, the step to avoid danger, description of beach Melapo, bukan, ya. Jadi pengalaman penulis tentang earthquake, ya, gempa, ya, yang disusul tsunami tentu saja, ya. Nomor 49. We all seems to be astonished, jadi terpaku, terstun. Anak-anak gamer bilang nyetun, gitu ya, kestun. Please delighted, amazed, ya, terpana kalau gini, ya, terpaku, gitu. Jadi terpesona, ya. Itu kalau yang indah, tapi ini yang yang menakutkan itu terpaku. Terakhir, everybody in the beach was panic. Semua orang di pantai itu panik, ya. Because of the earthquake, ya, karena earthquake, ya, gempa bumi, ya. Next to enjoy beach because there was amazing view, ya. Bukan karena amazing view, kalau amazing view amuse. Tapi kalian ini earthquake, ya panic. Oke, ini sudah sampai nomor 50, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan UN dan dapat nilai bagus. Saya tahu saya pasti akan diberi komen negatif sama anak yang sesi 1, tapi ya gimana lagi, tadi malam saya capek sekali, mohon maaf, ya. Semoga nilai kalian bagus, amin Allahumma amin. Ya, mari kita selalu bersyukur, tersenyum, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.